Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar? How are you guys? Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Kiai Haji Sabran hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Yang membaca Al-Quran Ustadz Abdullah. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Ustadz Abdul Razak. Yang ceramah Abdul Somad. Jarang-jarang 3 Abdul bertemu dalam satu majelis. Mudah-mudahan yang mempertemukan ini diberikan Allah panjang umur, sehat badan. Yang mempertemukannya Kiai guru kita semua. Saya di Pekanbaru itu habis sholat subuh hari Sabtu tausiah. Habis tausiah saya ngisi tafsir di sekolah namanya Al-Azhar Sifabudi. Al-Azhar Sifabudi ini nama kepala sekolahnya Ustadz Qurtubi. Ustadz Qurtubi punya anaknya belajar di pesantren Al-Quraniyah. Nama pimpinan pesantren Al-Quraniyah Kiai Haji Dr. Sobron. Begitu sanadnya. Itu namanya sanad. Laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a, kata Imam Abdullah Ibnul Mubarak. Kalaulah bukan karena sanad, orang akan ngomong semaunya saja. Al-Quran yang kita baca di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Moro, Filipina, Patani, Thailand Selatan, Singapura, itu riwayat Imam Hafs. Imam Hafs dapat riwayat itu dari Imam Asim. Imam Asim dapatnya dari Abu Abdurrahman Ibn Habib As-Sulami. Imam Abu Abdurrahman dari beberapa orang sahabat Nabi. Yang pertama Zaid bin Sabit, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat dari Sayyidina Ali bin Abi Talib, keempat-empatnya dari Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari Jibril, Jibril dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Kiai Sabran dari guru, syekh dan kiai beliau di Institut Perguruan Agama Islam Al-Quran, lalu kemudian sampailah sanad itu kepada Imam Hafs, dari Imam Hafs ke Imam Asim, dari Imam Asim ke Imam Abu Abdurrahman, dari Imam Abu Abdurrahman ke sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak putus. Kalau sanadnya putus, maka hadisnya dhaif. Hadis saja kalau dhaif tidak diterima, apalagi Al-Quran. Tidak usah diingat-ingat. Karena kalau dipaksakan nanti kabelnya putus. Cukup didengar aja baik-baik, nanti diulang-ulang melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Nah, ada salah seorang sahabat Nabi di kampungnya itu ada orang gila. Lalu kemudian dia baca Al-Fatihah banyak-banyak sambil menahan air liur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai air liurnya banyak, habis itu dia ludahi orang gila itu. Sehat. Orang gilanya sembuh. Habis itu dia lapor ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya ada orang gila di kampung saya. Saya bacakan Al-Fatihah banyak-banyak sambil air liurnya saya tahan. Setelah itu saya ludahi, orangnya sembuh dan saya dikasih hadiah kambing. Pertanyaannya, kambingnya halal apa enggak?
Dia nggak ada nanya, ya Rasulullah, boleh nggak bacakan Al-Fatihah untuk orang gila? Dia nggak tanya itu. Yang dia tanya, kambingnya halal apa tidak. Beda sama orang sekarang. Yang dipermasalahkannya baca Fatihahnya, kambingnya nggak dimasalahkan. Itulah dalil boleh menerima hadiah dari ruqyah. Riwayat kedua, sahabat Nabi musafir. Sampai di tengah jalan, mereka mau numpang nginap di rumah kepala suku. Kepala sukunya sombong, angkuh, tidak mengizinkan. Gak boleh nginap di sini. Silakan lanjut perjalanan. Mereka lanjut perjalanan. Gak berapa lama melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada orang mengejar dari belakang. Dengan nafas tersengal-sengal orang itu ngomong, tolonglah pulang lagi temui kepala suku. Kenapa? Karena kepala sukunya baru disengat kala jengking. Syukur. Andai saya itu yang diminta tolong, rasain lu. Tapi orang ini baik. Tolonglah doakan kepala suku. Dia pun mundur lagi datang dan kemudian mendoakan kepala suku itu dengan membacakan Al-Fatihah. Setelah dibacakan Al-Fatihah, kepala sukunya sembuh, dapat hadiah 30 ekor kambing. Sampai di kota Madinah, dia cerita ke Rasulullah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada kepala suku disengat kala jengking, saya bacakan Al-Fatihah sembuh dan dapat 30 ekor kambing. Nanya ke Nabi, halalkah 30 ekor kambing ini? Kata Nabi, kenapa kamu nggak bagi-bagi? Dari dua riwayat ini menguatkan makna wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Bahasa Arabnya obat itu dua, dawa dengan syifa. Kenapa Allah tidak mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa dawa? Karena kalau dawa diminum bisa sehat, bisa sakit, bisa mati. Tapi kalau syifa pasti sembuh. Jadi kalau kena kala jengking sehat, kalau yang gila sehat, yang COVID kok mati? Kalau ada orang mati itu bukan karena penyakit, tapi karena ajalnya sampai. Ada orang amat sangat takut sampai bakwan aja dicuci pakai hand sanitizer. Saking takutnya. Mati juga. Matinya kenapa? Karena bersin. Lan tamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmila rizqaha wa ajalaha, sebelum rezekinya penuh, sebelum ajalnya sampai. Itu sudah dijanjikan Allah Ta'ala. Diciptakan Allah makhluk namanya qalam. Allah bersumpah demi qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Innallaha katabal maqadir. Qalam sudah menulis takdir 50 alfasanah, 50.000 tahun qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Nama kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, disingkat dengan Sahih Muslim. Tapi jangan gara-gara ini kita tidak ikut protokol kesehatan. Adapun pakai masker itu adalah ikhtiar dan usaha. Ustaz Somad ngomong masker, dia nggak pakai masker, saya pakai. Santri-santri mereka semuanya steril, bersih, karena mereka di karantina, maka bersih. Orang tua aja nggak boleh masuk. Ustaz Somad kok boleh masuk? Belum tua. Ustaz Somad boleh masuk karena sudah rapid test, tangannya udah ditusuk keluar darah, sudah dikatakan Abdul Somad bersih, boleh masuk ke Al-Quraniyah. Ini masuk ke sini ini bukan sembarangan, harus fit and proper test. Nah, oleh sebab itu insya Allah anak-anakku sekalian semuanya sehat walafiat.
Tapi yang namanya manusia tetap ada rasa takut. Takut, cemas, ngeri, khawatir, galau. Kalau ada santriwan, santriwati yang mengatakan, Ustadz Somad, saya takut, cemas, ngeri, galau, takut. Berarti kamu masih hidup. Kalau ada yang mengatakan, saya udah nggak takut lagi Pak Ustadz, berarti kamu hantu. Abu Bakar Siddiq yang belajar dengan Nabi 13 tahun. 13 tahun belajar dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika berada di Jabal Sur, dia takut apa nggak takut? Takut. Lalu apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bithnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau merasa takut dalam keadaan berdua, maka Allah yang ketiga. Kalau kau merasa takut berempat, maka Allah yang kelima. Ada Allah. Idhuma fil ghari. Ketika mereka berdua berada di dalam gua, idh yaqulu li sahibihi, dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, don't be sad. Jadilah satu buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni. Bukunya bestseller, ditulis berbagai bahasa di dunia, Inggris, Prancis, Indonesia. La tahzan, don't be sad. Jangan sedih, jangan takut, jangan galau. Kenapa? Karena ada Allah. Tidak ada rasa takut, tidak ada tempat untuk takut di kepala santriwan santriwati Al-Qur'aniyah, karena kepalanya sudah diisi Al-Qur'an. Pas dicek kepalanya, rasa takut nggak ada tempat, karena sudah diisi dengan Al-Qur'an. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ana al-laili, ketika di waktu malam, wa atrafan nahar, dan ujung siang. Yang dimaksud ujung siang awal terbit matahari, ujung siang petang tenggelam matahari, malam, pagi, petang isi kepalanya Al-Qur'an. Adapun anak-anak yang di luar pesantren isi kepalanya game online, PlayStation, Naruto, Upin Ipin. Anak-anak pesantren tidak sempat memikirkan itu. Dia sibuk dengan setorannya, dia sibuk dengan hafalannya. Yang sudah hafal sibuk dengan tafsirnya, yang sudah tafsir asbabun nuzulnya, sibuk dengan karya-karyanya. Maka itulah yang akan kekal abadi, dibawa bekal menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Mereka datang menghadap Allah dengan qalbin, hati yang salim. Kenapa hatinya salim? Karena isi hatinya Al-Qur'an, isi kepalanya Al-Qur'an. Sebetulnya Al-Qur'an itu di hati atau di kepala? Harus dicek rumah sakit berarti Pak Ustaz. Harus di scan. Di mana sebetulnya Al-Qur'an itu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin. Qulub. Al-Qur'an mengatakan Qur'an itu di qulub, di hati. Tapi ada orang mengatakan, marilah kita berfikir. Pernah nggak ada orang ngomong, marilah kita berfikir? Kenapa selalu dia mengatakan, marilah kita berfikir? Dia selalu menyebut kepala. Maka ikhtilaf para dokter dan filosof. Sebetulnya yang kita ingat itu di sini atau di sini? Maka saya ambil pendapat yang mengkombinasikan antara keduanya. Dia awalnya di sini, lalu dari jantung hati ini naik ke kepala. Berawal dari sini, lalu kemudian ke kepala. Kepala ini namanya dimal. Di dalam dimal inilah ada akal. Akal inilah yang mengikat. Akal itu 3 huruf. Akala. Akala artinya mengikat.
Makanya orang Arab yang mengikat kepalanya dengan tali sorban di atas disebut dengan igal. Orang Arab menyebut igal karena orang Arab itu qafnya jadi G. Maka iqal artinya tali yang mengikat. Akal namanya. Akal diberikan Allah sebagai tali mengikat hawa nafsu. Manusia diikat dengan akalnya, hewan diikat dengan tali. Kalau ada orang yang tidak terikat dengan akalnya, ikatlah dia dengan tali. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, akalnya sudah diperkuat ikatannya dengan ikatan Al-Quran. Beruntunglah Bapak Ibu wali santri yang sudah memasukkan anaknya ke pondok Al-Quraniyah, karena akal anaknya diperkuat ikatannya dengan ikatan Al-Quran. Kalau ikatan ini tidak kuat, longgar, maka semua akan masuk. Narkoba, sabu-sabu, lem kambing pun masuk. Tapi kalau ikatannya kuat, sama seperti plastik, kalau diikat kuat, apapun tidak akan masuk ke dalam. Jadi Bapak Ibu wali santri, yang tadi kata Pak Kiai sampai nangis di depan pagar karena nggak bisa masuk, sabar. Lebih baik engkau nangis di depan pintu pagar Al-Quraniyah daripada nangis di depan pintu pagar BNN, Badan Narkotika Nasional. Lebih baik engkau nangis di depan pintu pagar Al-Quraniyah daripada menangis di pintu pagar rumah sakit. Anaknya kenapa? Karena virus HIV AIDS. Gara-gara apa? LGBT. Ini mesti ditonton nih sama wali-wali santri. Walaupun mereka tidak hadir, insya Allah mereka menonton. Mudah-mudahan mereka punya paket. Amin. Sekarang banyak orang tua ini air matanya nangis, mubazir nggak tentu arah. Nangis karena anak di pesantren. Ibu nangis, iya Pak Ustadz. Sudah berapa lama nggak ketemu? 3 hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gimana anaknya mau dikirim ke Turki? Insya Allah tamat dapat beasiswa ke Turki. Seperti kakak-kakak yang sudah berangkat ke sana. Sebagiannya lulus di Al-Azhar Kairo. Nanti pulang kemari mencerdaskan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Seandainya terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Banjarmasin, Sorong, Papua. Ustadz kok ingat tempat itu? Tempat saya ceramah. Terbakar semua Al-Quran yang ada di perpustakaan itu. Apakah Al-Quran hilang dari Indonesia? Tidak, karena ada Al-Quran yang tidak bisa dimakan oleh api. Di mana Al-Quran itu berada? Al-Quran itu ada di balik peci-peci santriwan pesantren Al-Quraniyah. Amin. Ada di dalam. Jadi kalau ada orang yang nantang, mana Qurannya? Mana? Mereka senyum aja. Begitu dites baru keluar 30 juz dari kepalanya. Memang pecinya biasa aja. Yang penting yang di balik peci itu. Banyak orang pecinya emas, isinya lontong sayur. Tapi kepala ini mesti diisi dengan sesuatu yang luar biasa. Cuman kepala ini kan tidak seperti laptop Core 2 Duo yang langsung bisa ditransfer, klik, cut, langsung dimasukkan. Tidak seperti itu proses kepala. Dia kepala ini nangkapnya pelan-pelan. Dibaca pertama titik. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dengar pertama titik. Belum nyambung. Dengar kedua titik agak panjang. Dengar ketiga mulai agak tersambung tapi belum kuat. Dengar keempat mulai nyambung. Maka apa yang sering kita dengar, itulah yang akan merekat di kepala kita. Jadi sesungguhnya kita ini adalah mendengar. Makanya kita tidak pernah menghafal Al-Fatihah. Tidak ada orang Islam menghafal Al-Fatihah kecuali mu'allaf.
Kalau mualaf memang ngapal Al-Fatihah karena dia setelah dewasa baru masuk Islam. Tapi kita yang bapaknya muslim, ibunya muslimah, kita nggak pernah ngapal Al-Fatihah. Kenapa bisa hafal Al-Fatihah? Karena sering didengar. Makanya MP3 itu dengar terus. Dan di sini Masya Allah tabarakallah, mendengar para ustadz, mendengar senior-senior, mendengar kakak kelas, maka itulah yang terekam di dalam kepala. Nanti kalau saya ngomong dikatakan orang apologi. Itu kan apologi, membela agama dia. Tidak ada di dunia ini satu agama pun yang umatnya hafal kitab sucinya kecuali agama Islam. Setuju? Yalah, orang Islam. Tapi kita apologi. Apologi itu artinya membela agama sendiri. Tapi kalau mau ditantang di seluruh dunia, silakan. Saya nggak takut nih diupload, silakan aja. Tunjukkan orang yang hafal kitab sucinya dari awal sampai akhir. Nggak ada di dunia ini kecuali agama Islam. Kecuali dia buat agama baru, kitab sucinya cuma 1 lembar, nah itu bisa. Siapa yang menjamin itu? Allah dalam Al-Quran. Satu-satunya ayat yang pendek, taukidnya sampai 5. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 taukid. Allah mau menekankan Al-Quran tidak akan bisa diselewengkan, diputar balikkan, dihilangkan, dihapuskan sampai hari kiamat. Tapi Allah di situ pakai inna, kami. Allah itu 1, 2 atau 3? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tak berbilang. Lalu kenapa dia katakan di situ inna, kami? Allah mau ngasih tahu, aku dan santriwan-santriwati Al-Quraniyah menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Senang tak disatu kelompokkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi saya satu majelis. Sama siapa? Sama bupati. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi saya satu bis. Sama siapa? Sama gubernur. Alhamdulillah Pak Ustadz, tadi saya satu pesawat. Sama siapa? Sama presiden. Terus dia duduk paling depan, saya duduk paling belakang. Orang begitu bangga satu majelis dengan pejabat. Tapi ini disatu majeliskan dengan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah. Allah ingin mengatakan aku dan mereka yang penghafal Quran ikut menjaga Al-Quran sampai hari kiamat. Oleh sebab itu anak-anakku, santriwan-santriwati yang sudah hafal Quran mudah-mudahan istiqomah. Yang belum, yang masih belum, kurang-kurang semangat, maka bersemangat. Adapun jadi juara internasional, jadi menang musabaqah, itu bonusnya. Lebih daripada itu adalah kehormatan yang luar biasa. Ayah ibu kalian nanti di akhirat, mereka yang di atas kepalanya ada tajun minan nur, mahkota dari cahaya. Kenapa mereka dapat mahkota dari cahaya? Crown, taj, mahkota. Karena mereka membiarkan, melepas ridho, senang anak-anak mereka berpisah dalam keadaan jauh dari kota tempat tinggal, dalam keadaan COVID, mereka lepas anaknya demi untuk menjadi para penghafal Al-Quran. Beruntung, bertuah. Sayang dengan anak bukan disediakan kamar, di dalamnya ada TV, di dalamnya ada kulkas, dibelikan mobil, dibelikan motor. Semuanya dilepas, kaca spionnya dicopot, lampunya dicopot, knalpotnya dicopot, remnya dicopot, nabrak tiang listrik, mati. Bukan begitu sayang kepada anak. Sayang kepada anak bukan dibelikan handphone, game online, PlayStation. Belilah handphone limited edition, hanya 3 di dunia, 1 di Amerika, 1 di Australia, 1 di Jakarta. Itu dia beli untuk anaknya. Saking canggihnya, cara menghidupkannya pun nggak tahu. Sampai di rumah bingung, apa yang mau dipencet? Telepon teknisi, teknisinya ketawa. Ini super canggih bu, ngidupkannya gimana? Bersin aja, hidup.
habis uang untuk alat multimedia komunikasi, merusak kepala anak, game online, PlayStation, macam-macam, di luar tidak selamat dari warnet, pergaulan bebas, maka kalian ini seperti pokok kayu yang baru tumbuh, dahannya masih hijau, pucuknya hijau muda, kuman banyak, bakteri banyak, werengnya banyak, maka kalian diamankan, dikarantinakan dulu sementara menjadi pokok yang kuat. Setelah kalian menjadi pokok yang kuat, batang tinggi, gagah perkasa, bercabang, bertunas, berdaun, berputik, berbuah, kalian akan dikirim sejauh mata memandang. Ada yang sampai nanti ke Cambridge University. Amin, ya Allah. Ada yang dapat beasiswa ke Al-Azhar University. Amin. Ada yang dapat beasiswa ke Pak Ustadz, Australia National University. Otaknya Inggris, otaknya Australia, hatinya tetap Makkah, isinya tetap Al-Quranul Karim. Karena yang mengungkapkan mukjizat Al-Quran itu tidak bisa semuanya Ustadz Somad kalau bicara tentang mukjizat Al-Quran orang nggak akan percaya. Tapi kalau ada di antara anakku ini yang menjadi SPOG, spesialis objin, spesialis kandungan, bicara dia tentang ayat Al-Quran bahwa manusia itu dari nutfah, setelah nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, mudghah itu kemudian berubah menjadi izam, fakasawnal izama lahma, lalu tulang itu dibalut dengan daging, summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian dia menjadi makhluk yang lain, bukan tulang, bukan darah, bukan daging, tapi makhluk yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, berubah menjadi izam dibalut, barulah menjadi manusia. 5 proses perjalanan manusia dijelaskan oleh dokter spesialis kandungan. Percaya nggak masyarakat? Percaya. Kalau Abdul Somad yang menjelaskan itu, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. Makanya saya nggak pernah ngomong penjelasan itu. Kajian tafsir kita malam ini adalah tafsir kejadian manusia menurut Al-Quran dan ilmu kedokteran, dijelaskan oleh alumni pesantren Al-Quraniyah S1, S2, dokter spesialis Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Keren apa tidak? Itulah pemuda-pemuda masa depan. Bicara tentang ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan. Di mana bangsa Roma dikalahkan? Fi adnal ardi. Diterjemahkan dalam terjemah Al-Quran, ghulibatir Rum, bangsa Roma dikalahkan oleh Persia. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Kata ahli tafsir, tempat perang itu adalah di Dead Sea, Dead mati, Sea laut, bahasa Arabnya Al-Bahrul Mayyit. Bahru laut, mayit mayat, laut mati. Kenapa di situ disebut laut mati? Saking asidnya nggak ada yang hidup. Ikan-ikan pun mati saking asidnya. Dimasukkan ikan laut ke situ langsung jadi ikan asin. Di Yordania. Makanya mahasiswa dulu dari Yordan, teman-teman kami kalau musim haji pergi ke Makkah itu bawa garam dari laut mati, dijual ke jamaah haji Indonesia. Jual garam dari laut mati, dibeli oleh orang Indonesia. Obat apa? Gatal-gatal. Makanya yang kena koreng, kena kurap, kena kudis, mandi di situ meringis kesakitan. Habis itu sehat. Laki-laki yang gatal matanya jelalatan mandi di situ sehat juga. Bahrul Mayyit. Disitulah lokasi perang antara Romawi dengan Persia. Ulibatir Rum. Waktu itu Romawi kalah, menang Persia. Fi bid'i sinin. Tapi nanti beberapa tahun ke depan insya Allah Persia akan kalah dan Rum akan menang. Prediksi Al-Quran wahyu dari Allah. Betul. Persia kalah, Romawi menang. Lokasi perangnya di mana? Di Yordania, di Laut Mati. Mengapa dikatakan bumi terdekat?
Apa kata ahli tafsir dulu? Dikatakan bumi terdekat karena Yordania dekat dari kota Makkah. Yaman di bawah, Madinah di atas, di atasnya Yordania. Di atas itu negeri Syam, 4 negara. Yordania, Suriah, Lebanon, Palestina. Fi adnal ardi, di bumi terdekat. Ternyata setelah diteliti oleh pakar geologi ilmu bumi sekarang, makna adnal ardi adalah bumi terendah. Karena ternyata permukaan bumi yang paling rendah di atas muka dunia ini adalah laut mati. Siapa yang bisa mengungkapkan itu? Pakar geologi ilmu bumi yang mengkaji mana bumi terendah, mana bumi tertinggi. Oleh sebab itu ilmu-ilmu pengetahuan ini akan menunjukkan mukjizat-mukjizat Al-Quran. SPOG spesialis kandungan menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang penciptaan manusia. Pakar geologi menunjukkan mukjizat Al-Quran tentang kehebatan ilmu bumi. Janji Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami di atas muka bumi, di dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai mereka yakin bahwa Al-Quran ini datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi Al-Quran ini agamanya orang cerdas. Al-Quran ini kitabnya orang yang smart, orang pintar. Makanya nanti orang Eropa, orang Amerika berlomba-lomba masuk Islam setelah mendengarkan ceramah santriwan pesantren Qur'aniyah. Amin ya Allah. Mendengar ceramah Ustaz Somad, mereka tidak dapat hidayah karena ceramahnya tidak bergizi, tak berkualitas, tak berilmu. Tapi 20 tahun, 30 tahun akan datang, santriwan Qur'aniyah yang hafal Quran itu cerita tentang penciptaan manusia, cerita tentang penciptaan alam semesta, cerita tentang Big Bang. Kana taratqan, langit dan bumi itu dulu menyatu, fafataqnahuma, lalu kami pisahkan, terjadi ledakan yang besar, boom, memisah antara langit dan bumi, planet-planet. Mereka yang akan menjelaskan itu. Apa ilmu mereka? Astronomi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit. Berpikir tentang penciptaan langit, muncul astronomi, bukan astrologi. Sekarang yang banyak dibaca oleh orang Islam astrologi. Apa beda astronomi dengan astrologi, Ustaz? Astronomi ilmu tentang planet. Astrologi, kalau lahir bulan April bintangnya Taurus, jangan nikah dengan bintang ikan, karena Taurus sama ikan masuk laut, gembung masuk angin. Astrologi, ilmu nujum, ilmu perbintangan. Kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang suka astrologi itu bohong, kalaupun betul cuman kebetulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang didalami itu adalah ilmu astronomi. Inna fi khalqis samawati, astronomi, wal ardi, geologi, wa ikhtilafil laili wan nahar, meteorologi, klimatologi, dan geofisika. La ayatin, itu semua ayat-ayat. Ada ayat kursi, ada ayat surat Al-Baqarah, ada ayat Al-Quran. Itu namanya tafsir ayat-ayat yang tersurat. Tapi ada tafsir ayat-ayat kauniyah, ayat alam semesta. Lebih besar, lebih banyak. Dan kalau itu dijelaskan, manusia akan dapat hidayah Al-Quran. Allahumma hdina, beri kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan sebab hidayah itu karena kami. Jadi orang Eropa, orang Belanda, orang Jepang akan masuk Islam karena ceramah santriwan santriwati Qur'aniyah.
Mereka akan bicara dengan bahasa dokter, mereka akan bicara dengan bahasa astronomi, mereka akan bicara dengan bahasa geologi, dijelaskannya dengan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Waktu itu Abdul Somad sudah masuk liang lahat, tapi tetap dapat royaltinya. Itulah makna man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, dia dapat balasan pahalanya. Gimana santriwan santriwati Qur'annya? Siap? Insya Allah. Jadi sesuai dengan bakat masing-masing. Kan tidak semua suaranya seperti suara Ustadz Abdullah yang juara internasional. Juara internasional itu artinya juara dunia. Dikumpulkan semua qori di dunia, beliau juara. Andai ada musabaqah dunia akhirat, juara juga beliau. Tapi tidak semua suara kita seperti itu. Karena dengan melantunkan bayati, sobasikan, hawan, jahar, karas, nafas panjang, yang suaranya bagus, tekuni itu. Tapi yang suara kurang bagus, jangan putus asa lalu kemudian minum racun tikus. Nauzubillah. Ada bidang yang lain. Bidang apa? Bidang tafsir sains dan teknologi. Jangan masuk surga dari satu pintu saja. Allah ciptakan banyak pintu. Udkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuklah kalian ke Mesir dari pintu yang banyak. Pesan Nabi Yaqub kepada anak-anaknya. Bisa masuk dari pintu bayati sobasika nahawan jaharka. Bisa masuk dari pintu fahmil Quran. Bisa. Ada orang yang suaranya nggak bagus, mau fahmil ceramah juga kurang bagus, tapi kaligrafinya bagus luar biasa. Saya lihat kaligrafi ini, masya Allah Pak Ustadz. Bacaannya apa? Entah. Saking kan luar biasa, bengkok-bengkoknya luar biasa. Saya insya Allah masih bisa baca. Inna dina indallahil Islam. Innamal mu'minuna. Oh, enggak nampak. Itu Pak Ustadz nggak nampak karena tertutup oleh Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh sebab itu maka tidak ada berputus asa karena kurang kemampuan di bidang apapun. Ada khatil Quran, ada fahmil Quran, ada lagi cabang namanya menulis makalah Al-Quran. Dulu namanya MMQ, musabaqah makalah menulis makalah ilmiah Al-Quran. Jadi sekarang Al-Quran ini masya Allah tabarakallah bercabang-cabang. Jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran dibaca nafasnya tidak boleh mencuri nafas. Begitu dulu kata juri, tidak boleh mencuri nafas. Yang biasa menjadi pencuri bingung, kok saya nggak pernah nyuri itu ya, mencuri nafas. Maka Al-Quran itu dibaca dari awal sampai akhir. Ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada gunnah, ada bila gunnah. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Min qablikum, mana ada itu dalam bahasa kita. Kamu lagi ngapain? Mencuci. Nggak ada itu. Dalam bahasa Inggris pun itu nggak ada. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Dari mulai makharijul hurufnya. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatud dhad. Lughatud dhad, bahasa dhad. Karena satu-satunya huruf yang tidak ada dalam bahasa lain, Inggris, Prancis, Jerman, Yunani, Greek, huruf dhad. Sebutkan bahasa Indonesia yang pakai dhad. Ada? Tidak ada pakai bok. Tidak ada bahasa Indonesia yang pakai bod. Maka disebut bahasa Arab itu lughatul bod. Po tak ada. Bahasa Inggris tak ada huruf po. I want to. Tak ada. Oleh sebab itu belajar makharijul huruf. Belajar makharijul huruf itu sumbernya mesti syafawi, dari mulut ke mulut. Nggak bisa belajar beli buku, baca sendiri, pahami sendiri, tekuni sendiri, nyasar sendiri. Kalau kuliner bisa nggak pakai guru. Potong bawangnya, potong. Masukkan ke kuali, masukkan. Masukkan cabai, masukkan. Aduk-aduk. Loh, kok enggak kuning? Kompornya belum hidup.
Tapi mengaji Al-Quran ini mesti pakai guru. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka enggak akan aku tambah. Dari lam taukid menjadi la pendek. Itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mau pendek mau panjang sama aja. Kamu mau kemana? Mau pergi. Gak ada beda. Intonasinya, panjang pendeknya, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnahnya, belum lagi akar katanya. Datang, makan, memakan, dimakan. Kan cuma itu. Coba bahasa Arab. Akala, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltuna, akaltu, akalna. Banyak sekali. Akar kata bahasa Arab itu satu tapi bisa dirubah menjadi 200, 300, 400. Itu baru fi'il madhinya, belum mudhari'nya. Kalau bahasa Inggris, eat, eating, eaten, eaten. Come, coming, came. Cuman itu aja. Bahasa Arab. Hadara yahduru, huduran, hadirun, mahdurun, mahdarun. Banyak sekali akar katanya. Oleh sebab itu kamus bahasa Indonesia lengkap Purwadarminta sejengkal. Kamus Lisanul Arab Ibnu Manzur semeter. Bahasa apapun di Indonesia ini tidak terlalu banyak perubahan katanya. Uwis mangan, urung mangan, Arab mangan. Tidak berubah. Makan itu nggak berubah. Tinggal tambah sudah makan, akan makan, sedang makan, mau makan. Tapi kalau bahasa Arab tidak begitu. Akala, 3 huruf cuman. Akala. Coba terjemahkan bahasa Indonesia. Dia seorang laki-laki sudah makan. 5 kata. Akala. Yakulu. Dia seorang laki-laki sedang makan. Saya kulu. Dia seorang laki-laki akan makan. Dekat sebentar lagi. Kalau masih lama, saufa yakulu. Jadi makanya buku bahasa Arab yang 100 halaman kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi 200. Kenapa begitu tebal? Karena kita pakai kata terlalu panjang lebar dan orang nggak paham. Selama saya ceramah ini, ada yang nggak paham? Ya itulah, kata-katanya panjang dan orang nggak paham. Maka saya berusaha untuk meminimalisir. Di mana-mana saya sampaikan 60 menit. Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Maka nggak dikasih botol supaya lebih dari 60 menit. Ustadz Somad diberikan kiai kursi supaya duduk. Tapi saya biasa kalau ceramah di kursi pakai meja, saya merasa ada jarak dengan jamaah. Saya ingin jangan ada jarak di antara kita. Maka saya menyambung. Kalau saya duduk di kursi, kiai di bawah, saya di atas, saya merasa diri saya seperti sedang jadi Fir'aun. Tapi kalau saya sedang gini, tegak ini pun sebetulnya nggak sopan kepada para ahli-ahli Al-Quran. Tapi kalau saya duduk di bawah, nanti kamera nggak bisa ngelihat. Nanti kalau saya duduk di bawah, di kamera, disangka saya santri kelas 5. Nah, oleh sebab itu mohon maaf. Jadi jangan nanti katakan Ustaz Somad ini nggak beradab. Masa kiai duduk dia berdiri? Ini dalam rangka menyampaikan. Tapi kalau kita duduk bersama, ada yang lebih tinggi dari ilmu anakku. Ada yang lebih tinggi dari akalmu anakku. Apa itu? Al-adab fauqal ilmi. Adab, adab, adab. Kalau cerita ilmu, iblis lebih tinggi ilmunya. Iblis keluar dari sorga itu bukan karena sakau. Pernah nggak baca hadis? Iblis keluar dari sorga karena nyabu. Ada? Ada. Iblis keluar dari sorga bukan karena digoda setan. Mana berani setan goda iblis? Set. Yuk kita goda iblis. Jangan, itu bos kita guys. Iblis keluar dari sorga karena tidak beradab, karena nggak patuh sama Allah.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, semuanya bersujud illa iblis. Malaka anta takabbara fiha ukhruj innaka minas saghirin. Kau kecil iblis, kau tak ada apa-apanya. Wa idh qulna lil malaikati, kami perintahkan kepada semua malaikat untuk bersujud. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis itu malaikatkah? Tidak. Iblis bukan malaikat. Dalam surat Al-Kahfi dikatakan dia bukan malaikat. Kana minal jinni. Iblis itu jin, bukan malaikat. Yang disuruh sujud malaikat. Kenapa bisa iblis ada di barisan malaikat? Iblis bukan malaikat, tapi dia bisa selevel dengan malaikat karena amalnya yang sangat banyak. Iblis itu awalnya naik beramal 1000 tahun ke langit pertama, beramal 1000 tahun lagi ke langit kedua, beramal 1000 tahun lagi ke langit keempat, beramal 7000 tahun ke langit ketujuh, selevel dengan para malaikat. Jadi kalau ada orang hafalannya banyak, amalnya banyak, sombong, enggak, saya yang ngomong, akhlakmu anakku. Oleh sebab itu jangan karena prestasi yang luar biasa lalu datang ke pesantren petantang petenteng. Saya sampai hari ini tetap datang ke sekolah SD saya, mencium tangan guru saya yang dulu menjedutkan kepala saya ke papan tulis. Gitu. Ustadz marah? Enggak. Ustadz dendam? Enggak. Ustadz sakit hati? Enggak. Cuman ingat aja dikit. Karena kita tidak pernah jadi mantan murid dan dia tidak pernah menjadi mantan guru, sampai hari kiamat dia adalah guru kita. Betul? Enaknya jadi guru adalah setiap amal anakku semuanya mengalir kepada guru-guru. Guru yang digugu dan ditiru. Dari mulai cara pakai sorbannya, dari mulai cara berjalannya, dari mulai cara baca Qur'annya, dari bagaimana cara menarik nafasnya, bagaimana membaca lantunan Al-Qur'annya. Oleh sebab itu guru-guru kita ini Masya Allah, tabarakallah, kadang ilmu kita ini biasa saja, tapi yang lebih banyak itu adalah barokahnya. Makanya kalau kita di pondok-pondok pesantren itu kadang ngaji baca kitab, baca kitabnya cuma 3 baris yang paling panjang. Untuk almarhum Kiai Fulan Al-Fatihah, untuk almarhum Kiai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Fatihah, untuk Syekh Bahauddin anak sampai ini. Orang yang nggak ngerti, duh ini kapan ngajinya Fatihah-Fatihah mulu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau kau takut kepada Allah, maka Allah yang mengajarkan engkau ilmu. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Coba baca tafsir Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, 24 jilid, 24 juz tafsir At-Tabari. Itu nggak masuk akal dengan sanad-sanadnya lengkap. Dari Imam Ad-Dhahhak ke Ibnu Abbas, dari Jabir, dari kemudian Imam, dari mana sanad-sanad itu lengkap semua. Padahal waktu itu Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari nulis tafsir itu tidak pakai bantuan laptop dan www.google.com. Murni dengan akalnya. Dari mana dia dapat itu? Wahyu? Tidak, karena wahyu sudah berakhir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW. Dia dapat dari mana itu? Dari barokah guru-gurunya. Oleh sebab itu jangan pernah melawan guru. Guru itu mudah saja. Sami'na wa ata'na. Di Pulau Jawa, di India namanya guru. Guru itu bahasa India. Sedangkan di Pulau Jawa namanya kiai. Karena di Jawa dulu suatu yang mulia-mulia, ada gending, ada tombak, ada keris, itu dipanggil kiai. Karena dia makhluk yang dimuliakan di budaya Jawa dulu. Maka ketika datang orang mengajarkan agama, dipanggil kiai. Makanya ada lembu warna putih yang dimuliakan, itu disebut dengan Kiai Slamet. Makanya kalau ada kiai nggak bisa baca kitab, namanya Kiai Slamet. Jadi kiai adalah orang yang dimuliakan. Ada yang lebih tinggi lagi dari kiai, namanya sunan. Sunan artinya orang kalau kita ketemu dengan dia, tangan kita susunan. Maka kalau ketemu susunan. Saya pun tadi masuk ke sini karena nggak boleh salaman.
susunan disusun. Ini namanya Sunan PSBB. Sunan PSBB. Anak-anak sekarang tidak belajar lagi. Kami dulu di SD belajar PSBB, pelajaran sejarah perjuangan bangsa, supaya menghormati penguasa, pejuang-pejuang bangsa zaman dulu, founding father, pendiri bangsa, bil khusus 30 September yang tak lama lagi. Nah, ini banyak orang sekarang ketakutan dengan bangkitnya komunis. Saya tidak takut sedikit pun. Kenapa? Penghafal Quran inilah yang akan melenyapkan komunis dari Indonesia. Amin. Komunis itu kan singkatnya tidak bertuhan. Pemikirannya diambil dari mana? Dari Karl Marx. Karl Marx punya murid namanya Stalin. Mereka mengatakan agama ini hanya opium. Agama ini harus dimusnahkan. Makanya agama harus dihabisi. Oleh sebab itu ujung tombak perjuangan melawan komunis ini adalah pondok pesantren. Kalau sudah pesantren ini tumbang, hancur bangsa, kita akan terjajah. Makanya pesantren Qur'aniyah muncul. Alumni-alumni ini akan pulang dari Sabang sampai Papua, dan akan lahirlah Qur'aniyah 1, Qur'aniyah 2, Qur'aniyah 3, Qur'aniyah 4, Qur'aniyah 5. Abdul Somad nanti akan meresmikan di Sorong, Papua, Qur'aniyah 1000. Amin. Nggak ada yang mengaminkan. Semua berawal dari mimpi. Orang yang paling pengecut adalah untuk mimpi aja pun dia takut. Dulu saya waktu sekolah, saya tulis di buku saya, Profesor Dr. Abdul Somad. Kata kawan saya yang duduk sebelah sebangku, "Mat, jangan kau tulis, aku takut kau gila." Sejak itu saya takut gila, nggak saya tulis lagi. Sekarang saya baru ingat, oh iya ya, ternyata apa yang kita dapat itu adalah mimpi-mimpi kita di masa lalu. Oleh sebab itu anak-anakku mesti bermimpi. Makanya kalau ada teman yang tertidur, jangan marah, dia sedang bermimpi tentang masa depan. Enggak apa-apa Ustadz, saya nggak pernah marah nggak pernah saya marah di ceramah di mana-mana sama santridat. Coba tonton di video. Kenapa? Karena mereka itu saya kalau ke pesantren, saya tidak merasa sebagai ustadz. Saya di mana-mana kalau ceramah ke pesantren, saya ingat dulu waktu jadi santri. Kalian masih lumayan dengan ceramah. Kami dulu itu banyak teman-teman itu waktu sholat subuh, sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Nggak mau bangun. Itu makanya santri Qur'aniyah luar biasa. Ustadz Somad ceramah, mereka masih mendengar. Kami dulu ada mudabbir kelas 5 itu, mudabbir kemana-mana bawa sorban itu buku. Ini tangan nih nggak terhitung tak berapa kali kena batang sapu. Yang paling kejam itu adalah qismullah dengan qismul ta'lim habis sholat maghrib. Saya masih ingat yang mukul saya pakai sapu itu. Saya enggak dendam, cuman kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau. Persahabatan dulu tuh luar biasa. Jadi kalian di pesantren ini alhamdulillah nanti baru terasa 20 tahun, 30 tahun akan datang ketemu reunian, lucu-lucuan. Oh, itu luar biasa kenangannya. Yang dikenang yang indah itu adalah sesuatu yang hari ini kita anggap biasa-biasa saja. Oleh sebab itu menulislah anakku. Saya ketika masuk pesantren, saya dikasih buku diari satu, saya tulis. Ada semua catatannya. Hari ini enggak pramuka kena pukul. Ada semua. Hari ini masuk ke lemari enggak ikut senam pagi. Ada. Tapi jangan ikut Ustadz Somad. Ustadz Somad ini termasuk bukan Ustadz yang baik. Termasuk banyak catatan kriminalnya. Oleh sebab itu ikut Ustadz Kiai Sobron yang baik-baik, yang tulus-tulus, yang ikhlas-ikhlas. Ada catatan. Hari Ahad ini orangnya pelit, sombong, lemarinya dibongkar, bumbu pecalnya habis. Saya sebetulnya baik, cuman kawan saya nggak baik. Teman amat sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Jadi waktu itu kami dapat tugas, nama istilahnya bulis. Bulis itu dari kata polis. Dapat tugas jaga asrama. Bulis 5 orang boleh nggak sholat ke masjid, jaga asrama. Mana tahu ada maling masuk. Datang kawan, alladzi waswisu fi. Mat, ini lemari si anu yang pelit itu.
Oh nggak boleh kita rusak, karena dia jahat boleh. Habislah rambutannya sama cabai bawang, sama sambal ikan terinya. Tapi udah minta izin, kami udah minta izin. Waktu acara reuni, saya minta izin kepada kawanku yang dulu kami ambil sambal pecalnya. Kalian izinkan kah? Izin. Dah selesai. Daripada kita di akhirat mencari dia untuk membawa sambal pecal. Jangan aniaya orang, jangan zolimi orang. Teman-teman yang kita sepelekan hari ini, dia bukan siapa-siapa, yang dia biasa-biasa saja. Mungkin badannya lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, ingusnya nggak berhenti meleleh. Suatu saat dia adalah kebanggaan kita. Mampirlah saya ke rumah makan mewah, canggih, indah, mantap. Sampai di dalam saya pun makan enak. Tiba-tiba saya ngelihat ada seorang, kita dulu satu sekolah. Iya, ayo makan, silakan makan, nanti saya bayar. Makanlah, selesai makan, pas saya mau bayar, berapa semuanya? Kata kasir, mohon maaf Pak, yang punya itu. Ternyata yang makan sama saya itu yang punya rumah makan. Pegawai-pegawai sudah dibawanya umroh semua, mobilnya mewah. Saya nanya, ente punya tuyul berapa? Bisa kaya begini. Aku nggak kuliah, Mat, kata dia. Dulu waktu kalian tamat pergi kuliah, aku nggak bisa karena aku anak yatim. Tapi aku mulai bisnis ini perlahan. Dia menjadi orang hebat. Jangan sepelekan, teman. Karena kita tak tahu nasib kita bagaimana ke depan. Tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Biadikal khair. Oleh sebab itu, menjadi anak orang kaya jangan bangga. Menjadi anak yatim jangan putus asa, karena ada Allah yang maha kuasa mengangkat dan menaikkan darajat. Baik-baik dengan teman, jangan sombong, jangan angkuh. Laisal fata may yaqulu kana abi. Itu bapak saya punya mobil, itu bapak saya punya rumah. Itu bapakmu kalau mati dia. Tapi itu tidak ada di pesantren Qur'aniyah. Dari tatapan matanya semuanya baik-baik semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jam 6.29. Tadi dimulai 5.30, sekarang 6.30. Tetap dalam aturan 60 menit bersama UAS, ujian akhir semester. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Mohon maaf Kiai atas tutur kata yang tidak berkenan di hati. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah wa ala sahibi hadzal majlis wa ala hadzal ma'hadil azim. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan ke pondok pesantren Qur'aniyah beserta santriwan santriwatinya ya Allah. Allahumma hfazna min kulli su' wa syarr. Jaga kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Turunkanlah rahmatmu kepada kami dengan kemuliaan Al-Quran. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan berjuang menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan negara kesatuan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riya' wal riba' wal zina wal munkar. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma dafa'anna al-waba', Allahumma rfa'anna al-waba'. Angkat, tolak, jauhkanlah wabah, bil khusus wabah COVID-19 dari negeri kami ya Allah.
Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali masyayikhina, para kiai guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis kami, waliman ghaba anna, yang tak dapat hadir karena suatu alasan uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.